Nama saya Wulandari Mesa Putri dan di sini saya akan menjelaskan tentang BSC atau Balance Scorecard. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang kenapa sih si BSC ini harus kita jalanin atau harus kita butuhin. Karena dalam perkembangannya, BSC itu telah banyak membantu banyak perusahaan untuk mencapai tujuannya. Keunggulan pendekatan si BSC ini dalam sistem perencanaan strategi adalah mampu menghasilkan rencana strategi yang memiliki karakteristik komprehensif, koheren, seimbang, dan terkait. Dibandingkan dengan konsep manajemen umum yang lainnya dan telah digunakan oleh banyak perusahaan sebelumnya, BSC ini juga memiliki keunggulan ada 3. Yang pertama, 4 perspektifnya itu digunain. Yang kedua adalah penggunaan indikator lag and lag. Yang ketiga adalah hubungan sebab akibat. Saya akan menjelaskan tentang pengertian si BSC-nya ini. BSC adalah kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan, yaitu ukuran kinerja keuangan masa lalu dan memperkenalkan pendorong kinerja keuangan masa depan yang meliputi perspektif. Perspektif sendiri dibagi menjadi 4 dan saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perspektif keuangan. Perspektif keuangan pada perusahaan melakukan pengukuran secara keuangan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendeteksi keberadaan industri yang dimilikinya. Dalam perspektif keuangan itu mencakup 3 aspek strategi utama. Yang pertama adalah pertumbuhan pendapatan dan kombinasi pendapatan yang dimiliki oleh organisasi bisnis. Yang kedua adalah penurunan biaya dan peningkatan produktivitas. Yang ketiga adalah penggunaan aset yang optimal dan strategi informasi. Jadi secara garis besar bisa disimpulkan bahwa pendapatan itu naik, profit itu naik, dan biaya itu turun. Saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu perspektif pelanggan. Ukuran utama dalam perspektif pelanggan itu ada 4. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan, yang kedua adalah repetisi pelanggan, yang ketiga adalah akuisisi pelanggan, dan yang terakhir adalah pangsa pasar. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua adalah retisi pelanggan, adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk mempertahankan hubungan baik dengan para pelanggan. Yang ketiga adalah akuisisi pelanggan, yaitu tingkat kemampuan perusahaan demi memperoleh dan menarik pelanggan baru dalam pasar. Yang keempat adalah pangsa pasar, yaitu pangsa pasar yang meningkat di segmen sasaran menggambarkan seberapa besar penjualan yang dimiliki oleh perusahaan dalam segmen tertentu. Yang ketiga adalah perspektif bisnis, perspektif proses bisnis internal. Dalam perusahaan, dalam hal si perspektif proses perusahaan internal itu, perusahaan berfokus pada 3 proses bisnis yang utama. Yang pertama adalah proses inovasi yang di dalamnya terdapat identifikasi kebutuhan pelanggan, yang kedua kenali pasar, dan yang ketiga adalah penciptaan produk. Terus, langkah kedua adalah proses operasi yang di dalamnya terdapat oleh pembangunan produk dan luncuran produk baru. Yang ketiga adalah proses layanan purna jual. Yang pertama adalah melayani pelanggan dan yang kedua adalah pelanggan terpuaskan. Yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam perspektif ini ada 3 dimensi penting yang harus diperhatikan untuk melakukan pengukuran, yaitu yang pertama adalah kompetensi karyawan, yang kedua adalah infrastruktur teknologi, yang ketiga adalah budaya dari organisasi ini. Dan ketiganya ini akan menghasilkan kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan itu diperoleh oleh 2 aspek. Yang pertama adalah produktivitas pekerja dan yang kedua adalah retisi pekerja yang menghasilkan hasil atau tujuan yang sesuai dengan semestinya. Itu saja yang bisa saya menjelaskan tentang mengapa si balance scorecard itu dibutuhkan dan 4 perspektifnya. Terima kasih.